Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Oke, kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan ini juga diambil dari salah satu tulisan saya di Kompasiana. Nah, ini pasti kemungkinan ya Anda sudah melihat ya judul di deskripsi, pasti 30 hari ya. Betul nih, bisa menjamin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari. Ya, ini sebetulnya tergantung ya. Jadi kalau dibilang dijamin lancar bahasa Inggris dalam 30 hari, tergantung, memang dijamin asal. Nah, itu ibaratnya istilahnya kalau kita tuh ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi bisa dalam 30 hari asal syarat dan ketentuan itu harus dilakukan oleh Anda dan oleh siapa saja yang memang ingin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari ini. Nah, ini merupakan impian kan ya bagi setiap orang, apalagi di zaman sekarang ya, pandemi ini, segala hal ya, dan teknologi juga ya, dan teknologi yang sudah begitu maju sehingga orang-orang kadang-kadang, anak-anak terutama, khususnya anak-anak, pinginnya cepat bisa gitu ya, apalagi dengan adanya ya paparan-paparan yang begitu wah gitu ya, terutama di YouTube. Mungkin kayak beberapa artis mungkin yang terlihat mungkin mempunyai banyak, misalnya mobil atau rumah mewah. Nah, kadang-kadang anak-anak, terutama beberapa juga murid saya bilang, wah hebat betul nih, cepat kaya. Padahal sebetulnya untuk mencapai itu butuh waktu ya. Mereka mencapai itu tidak langsung ujuk-ujuk simsalabim dalam semalam mereka bisa mendapatkan semua itu. Mereka pasti melalui beberapa proses perjuangan untuk mencapai keberhasilan. Begitu juga dengan berbahasa Inggris dalam 30 hari ini, asal Anda harus memenuhi kriteria-kriteria atau melakukan hal-hal berikut. Nah, dalam hal ini ada 3 hal ya yang ingin saya paparkan kepada Anda. Jadi dijamin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari asal Anda melakukan 3 hal ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama ya, hal pertama yaitu selalu berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang terkadang ya bukan cuma saya ya, ada juga beberapa murid saya bilang, wah susah betul nih. Apalagi yang sudah mempunyai pekerjaan ya, sudah bekerja, mereka merasa sulit untuk melakukan itu karena di tempat kerja mereka tidak bisa berbahasa Inggris kan dengan teman sekerja atau dengan kolega, dengan alasan mereka bekerja ya, dan kalau pakai bahasa Inggris mungkin mereka harus menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia dan itu memakan waktu. Memang ya, saya akui bahwa ada kesulitan dalam hal itu, tapi menurut saya juga bukan berarti itu tidak bisa ya. Maksudnya setelah pulang dari kerja di rumah ya, Anda bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin bagi Anda yang masih jomblo ya, yang belum mempunyai pasangan, Anda bisa melatih berbicara dalam bahasa Inggris di rumah, mungkin apalagi saat pandemi ya, mungkin bisa juga di rumah sambil menatap cermin dan Anda melihat cara Anda berbicara dalam bahasa Inggris bagaimana di depan cermin. Itu untuk melatih terutama ya pengucapan, dan kalau Anda mempunyai mungkin wifi ya di rumah ya, wireless fidelity di rumah, sehingga Anda mempunyai akses internet yang bisa dikatakan tidak terbatas ya, Anda bisa melakukan video call atau panggilan suara ya. Nah, Anda bisa menelepon teman Anda atau mungkin keluarga Anda dan Anda bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang ini sangat memudahkan kita ya, di era sekarang tidak ada ibaratnya yang bisa memisahkan kita ya terlalu jauh. Kalaupun dalam rentang jarak jauh, tapi melalui internet kita bisa terhubung. Nah, itu jadi bisa ya selalu berbicara bahasa Inggris ya setiap hari selama 30 hari tanpa putus. Ya, ini tanpa putus sama sekali. Jadi jangan sampai ada yang bolong. Kalau bolong ya berarti itu syaratnya tidak terpenuhi. Dan apalagi kalau Anda mahasiswa atau masih pelajar. Nah, itu saya rasa sangat gampang untuk dilakukan. Kenapa ya? Tadi yang seperti saya bilang ya. Apalagi dalam saat ini ya masih belajar dari rumah ya, study at home, masih belajar dari rumah, otomatis waktu Anda untuk berbicara bahasa Inggris bisa dikatakan berlimpah ya, berlimpah. Anda bisa berbicara dengan ayah Anda mungkin di rumah, atau mungkin dengan ibu Anda, atau dengan saudara Anda, kakak, atau mungkin adik, atau dengan paman atau tante, atau dengan teman Anda lewat
Ya tadi misalnya lewat WA ya, video call ya, panggilan video lewat WA misalnya, atau mungkin lewat panggilan suara atau voice call lewat WA juga. Nah, itu sangat memudahkan tuh sekarang ini. Jadi gunakan internet untuk hal yang bermanfaat ya, dalam hal ini ya berbicara dalam bahasa Inggris ya selama 30 hari tanpa putus ya, tanpa bolong. Nah, itu hal yang pertama. Ya, hal yang kedua yaitu yang harus dilakukan ya untuk menjamin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari. Hal yang kedua yaitu tambah kosakata baru setiap hari. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa memang perlu tambah kosakata baru setiap hari? Karena memang permasalahannya untuk berbicara atau untuk menguasai bahasa Inggris ya sama kayak bahasa Indonesia sebetulnya. Kita bisa ala biasa. Nah, bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bagaimana kita bisa menulis dalam bahasa Inggris kalau kosakata yang kita punya sangat minim sekali. Nah, oleh karena itu perlu kesadaran diri, apalagi ini bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga ya, seperti negara-negara lain ya, mungkin katakanlah kayak negara di Singapura ya, dan katakanlah kita Singapura atau Malaysia, mereka bisa dikatakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya, setelah mungkin kayak seperti ke Malaysia, Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Demikian juga dengan di Singapura, dan malah mereka juga ada bahasa Mandarinnya gitu. Jadi kita sangat ketinggalan kalau menurut saya dibandingkan negara tetangga kita yaitu Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita sendiri untuk menambah kosakata baru setiap hari. Caranya bagaimana? Nah, dalam hal ini ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menambah kosakata baru setiap hari. Yang pertama, atau poin A dalam hal ini ya, supaya nggak kecampur dengan yang tadi 1 dan 2. Poin A yaitu banyak membaca. Nah, dengan banyak membaca, tentu saja banyak membaca literatur atau sumber-sumber atau tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang dengan berlimpahnya informasi ya di internet, sangat memudahkan kita untuk menambah kosakata baru dengan membaca melalui media baca ya. Dalam hal ini bisa mungkin tulisan di blog, bisa juga melalui e-book ya, electronic book, atau buku digital misalnya. Bisa juga melalui misalnya dalam bentuk ya misal PDF ya, portal digital format, itu sudah banyak juga ya di dunia maya. Jadi terserah Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan sumber-sumber tadi. Kalau saya sih memang kebanyakan pribadi saya mendapatkannya dari blog ya, baik blog memang blog yang ya, sebagai contoh mungkin blog atau situs atau website berbahasa Inggris misalnya seperti dari BBC ya, radio BBC, radio Inggris misalnya, atau Voice of America atau VOA yang situsnya juga bisa kita akses, atau Suara Amerika tadi ya yang bisa kita akses di internet. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi jangan gunakan HP atau smartphone hanya untuk main game atau nonton YouTube saja ya, yang ya sifatnya hiburan. Jangan cuma itu, tapi juga kita gunakan untuk mencari bahan-bahan bahasa Inggris ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi menambah kosakata baru setiap hari dengan cara membaca, banyak membaca apa saja dalam bahasa Inggris. Dan yang B-nya ya, cara yang kedua yaitu poin B, yaitu hafalkan kosakata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini juga penting ya, terutama mungkin bagi Anda yang mungkin nanti di kemudian hari suatu saat ingin bepergian ke luar negeri ya. Misalnya katakanlah Anda ingin ke Amerika Serikat misalnya. Nah, otomatis kan Anda harus bisa berbahasa Inggris. Otomatis Anda harus menguasai atau mengetahui beberapa kosakata yang biasa digunakan. Contohnya misalnya katakanlah Anda ingin pergi ke suatu tempat tertentu di Amerika Serikat, katakanlah di kota Washington DC, dan Anda tidak tahu lokasinya di mana, sedangkan HP Anda misalnya dalam kondisi rusak misalnya waktu itu. Nah, Anda kan bisa bertanya kepada orang lain misalnya, do you know the location of this place misalnya. Nah, apakah Anda tahu lokasi dari tempat ini? Nah, kalau misalnya Anda tahu dalam bahasa Inggris kan Anda enak ya kan, Anda bisa bertanya enak kepada orang lain karena Anda tahu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Anda bicara dalam bahasa Indonesia kan yang dituju kan orang-orang sana kan
ya bisa dibilang susah mencari orang Indonesia di Amerika Serikat ya. Kebanyakan pakai memang berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, jadi otomatis ya Anda harus menguasai bahasa Inggris kalau pergi ke negara-negara yang memang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Nah, itu jadi hafalkan ya. Mungkin kalau saran saya sih, kalau mungkin orang Anda sibuk ya, misalnya Anda dalam kategori orang yang sangat sibuk sekali ya, mungkin sehari 1 kata sudah cukup ya kan. Jadi kalau dikalikan sama 30 hari kan berarti 30 kata dalam sebulan. Atau misalnya kalau Anda memang sanggup ya mungkin bisa 3 kata dalam sehari, atau 5 kata dalam sehari, atau mungkin kalau Anda super sibuk sekali ya bisa saja mungkin 5 kata dalam seminggu ya. Jadi 5 kata untuk 1 minggu, nanti minggu depannya lagi 5 kata, itu terserah Anda. Tapi intinya ya Anda menghafalkan dengan sadar ya. Mungkin Anda tulis di buku tulis misalnya katakanlah 1 hari 1 kata misalnya ya, tuliskan di buku tulis misalnya, katakanlah table misalnya meja, Anda hafalkan itu, nanti besok lagi Anda tambahkan lagi 1 kata lagi berikut, nanti hari ketiga juga begitu. Nah, dengan begitu tanpa terasa ya Anda sudah menabung banyak kosakata baru di dalam diri Anda. Nah, itu jadi poin syarat yang kedua, itu tambah kosakata baru setiap hari. Oke, dan sekarang bagaimana dengan syarat yang ketiga? Nah, syarat yang ketiga yaitu kalau ingin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari ya, dijamin dalam hal ini apabila Anda ikut komunitas bahasa Inggris atau English Club. Nah, kalau masalah ini memang agak sulit ya kalau saya bilang, apalagi di zaman di masa pandemi ini ya, COVID-19, bertemu secara tatap muka itu agak sukar untuk kita lakukan karena menimbang kesehatan. Nah, tapi sebetulnya bisa saja sih kalau kita melakukannya, tidak mesti harus ketemu secara fisik ya, tapi kita bertemunya lewat dunia maya, itu melalui mungkin lewat Zoom, atau bisa juga lewat aplikasi lain ya. Bisa kita bertemu secara online, secara daring, dengan tujuan ya kita tetap menjalin tali silaturahmi dan kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Dan keuntungannya ya, paling besar sebetulnya nih ya, keuntungan yang paling besar daripada ikut komunitas bahasa Inggris atau English Club ada 3 yang saya telusuri ya. Nah, mungkin bisa juga ada lebih daripada itu, tapi ini saya ketemukan cuma 3. Jadi yang paling utama yaitu yang poin A dulu ya. Keuntungannya ya poin A, sesama anggota bisa saling memotivasi. Nah, ini keuntungan yang paling besar sekali, karena kalau kita belajar cuma sendirian, memang biasanya kita mudah untuk menyerah. Apalagi ya, terutama juga kita tidak bisa melihat hasil atau pengaruhnya secara nyata. Beda kalau kita bergabung dalam komunitas khusus bahasa Inggris misalnya, untuk berbicara dalam bahasa Inggris atau English Club tadi, klub bahasa Inggris. Sesama anggota bisa saling memotivasi. Jadi misalnya katakanlah misalnya ini saya nih ya, saya kok kayaknya nggak ada peningkatan gitu ya dalam berbahasa Inggris. Nah, ada mungkin teman di sebelah saya atau orang ya, atau rekan yang lain, dia akan memotivasi, oh kamu pasti bisa, ayo kita sama-sama belajar. Nah, dengan cara seperti itu kan kita merasa tergerak, oh ya itu juga dia semangat, saya juga harus semangat. Nah, begitu. Jadi antara teman ya, antar rekan itu bisa saling mendukung, saling memotivasi. Nah, apabila mungkin rekan yang lain merasa bahwa mereka tidak ada perubahan dari segi peningkatan kemampuannya. Nah, itu yang poin A ya. Jadi keuntungan dari ikut komunitas bahasa Inggris atau English Club. Terus yang keuntungan yang kedua atau poin B yaitu memacu pencapaian belajar. Nah, biasanya kan saya dulu pernah juga ikut beberapa English Club, cuma sayangnya memang karena kesibukan ya masing-masing rekan, sehingga tidak bisa diteruskan lebih lanjut ya, dan ya bubar ya, ibaratnya bubar karena memang ya faktor kesibukan, baik mungkin ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang memang sudah berkeluarga, sehingga otomatis ya kita harus memilih ya, memilih skala prioritasnya yang mana yang kita harus dahulukan, yang ya terpaksa memang harus dikorbankan, tapi mau tidak mau. Tapi itu saya pernah pengalaman itu ya, memang sangat memacu pencapaian belajar. Jadi apalagi misalnya kalau English Club, kalau yang betul-betul bagus ya, memang tidak semua English Club baik ya, ada yang cuma
sekedar bicara tanpa arah tujuan. Tapi memang saya ada juga yang tempo hari dulu tuh pernah ikut yang bagus. Maksudnya bagus tuh kita merancang apa yang akan kita bicarakan. Jadi pertemuannya cuma seminggu sekali, dulu pernah juga 2 minggu sekali atau sebulan sekali minimalnya. Dan setiap pertemuan itu kita rancang sedemikian rupa kira-kira kita membahas tentang apa nih. Nah, misalnya katakanlah bicara tentang trending topik yang lagi hit misalnya di bulan itu. Nah, terus kita apa yang perlu kita siapkan. Nah, terus habis itu ini keterampilan apa yang kita ingin tingkatkan, apakah listening ya mendengarkan, ataukah speaking berbicara, apakah reading membaca, ataukah writing menulis. Nah, itu kalau ada rancangan seperti itu akan terlihat ya, pencapaian belajar kita akan terlihat nyata. Jadi kita akan terlihat waktu pas misalkan ini kayak seperti sekolah juga sih menurut saya ya waktu itu. Jadi pas sudah akhir semester, ibaratnya 6 bulan sesudah itu kita evaluasi kira-kira bagaimana pencapaian belajar kita, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, itu memang agak susah sih memang kalau kita istilahnya menilai kemampuan berbahasa Inggris ya. Kemampuan berbahasa ini kan sifatnya abstrak sebetulnya, tidak bisa kita ukur secara angka. Beda mungkin dengan kita mengukur luas lingkaran atau misalnya mengukur keliling persegi misalnya ya kan ada angkanya. Tapi kalau kemampuan berbicara bahasa Inggris ini memang tidak bisa kita lihat, cuma kita bisa dengarkan, kita bisa saksikan secara langsung. Oh iya, tapi kalau kita hitung dalam standar angka tidak bisa. Tapi intinya memang ada karya di situ. Misalnya mungkin dari segi mungkin awalnya mungkin tidak terlalu lancar berbicara dalam bahasa Inggris, setelah ikut komunitas, oh ternyata ada perkembangan, ada peningkatan. Nah, itu. Begitu juga terutama dengan menulis ya. Kalau menulis lebih jelas lagi ya. Jadi kelihatan jelas kalau mungkin yang waktu di awal menulisnya tidak terlalu runtut ya, tidak terlalu jelas mungkin, tapi setelah ikut English Club, nah, writingnya atau menulisnya, kemampuan atau keterampilan menulisnya ada peningkatan dari segi mungkin tata bahasanya, pemilihan kata, kemudian struktur kalimatnya, jadi itu akan terlihat jelas. Nah, itu ya, jadi memacu pencapaian belajar karena kita belajar bersama-sama dalam satu kelompok komunitas bahasa Inggris. Oke, dan keuntungan yang ketiga yaitu C, yaitu memperbanyak jam terbang praktek berbicara dalam bahasa Inggris secara langsung dengan lawan bicara. Nah, ini kadang-kadang kan kita, kalau saya ingat banget ya dulu waktu masih kuliah, jadi kebetulan di kampus kan ada beberapa fakultas lain juga, jadi bukan cuma fakultas pendidikan keguruan ilmu pendidikan program studi pendidikan bahasa Inggris ya, bukan cuma prodi bahasa Inggris saja, ada prodi-prodi yang lain ya. Nah, kadang-kadang kalau kayak kami, misalnya saya dengan beberapa teman yang memang rencananya memang ingin berbicara dalam bahasa Inggris ya, misalnya katakanlah di taman misalnya atau di kantin. Nah, kadang-kadang yang dari fakultas lain atau dari prodi lain memandangnya aneh ke kami. Jadi seakan-akan kami dari makhluk planet mana gitu. Ada yang pernah bilang, "Nih dari planet mana sih?" gitu ya. Jadi seakan-akan kami ini seperti makhluk asing di mata mereka. Nah, itu yang saya herankan. Nah, tapi pada sebenarnya itu bagus ya. Jadi itu kalau di komunitas bahasa Inggris kan berarti kan orang-orangnya kan memang orang bahasa Inggris semua. Ibaratnya ya, atau bukan dari program studi pendidikan bahasa Inggris, paling tidak orang-orang itu yang tergabung dalam English Club ini adalah orang-orang yang suka dengan bahasa Inggris dan ini ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Nah, jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu. Ya, saya anggap sih buang aja ya, jangan malu justru, karena tujuannya kan masuk bergabung dalam English Club kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Syukur-syukur jadi lancar karena itu. Jadi makanya jam terbang itu perlu ditambah ya, praktek berbicara dalam bahasa Inggris ya, secara langsung dengan lawan bicara, dan itu tidak bisa kita peroleh kalau kita hanya berdiam diri atau sekedar berbicara sendiri ya di rumah. Jadi kita harus mencari lawan bicara, kita juga harus berbicara dalam bahasa Inggris, dan apalagi di saat sekarang sangat menguntungkan sebetulnya ya. Seperti tadi saya bilang di awal, internet memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Jadi
berbicara secara online ya, daring gitu dalam bahasa Inggris sangat memudahkan kita untuk juga belajar bahasa Inggris ya. Praktek memperbanyak jam terbang kita, praktek berbicara dalam bahasa Inggris ya. Nah itu tadi dengan lawan bicara, jadi tidak ketemu juga tidak apa-apa, karena lewat online pun kita bisa bertemu. Nah itu tadi ya, jadi memperbanyak jam terbang, praktek berbicara dalam bahasa Inggris secara langsung dengan lawan bicara. Nah ini keuntungannya tadi yang ketiga. Oke, jadi itu saja ya, mungkin singkat saja ya ini ya. Jadi tidak jelimet sebetulnya, dijamin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari asal, yaitu kan tadi ada 3 ya, 3 syarat yang harus dipenuhi kalau ingin lancar berbahasa Inggris dalam 30 hari. Jadi yang pertama, selalu berbicara dalam bahasa Inggris dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya. Jadi misalnya sejak mata melek di pagi hari sampai mata terpejam di malam hari. Jadi usahakan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa bagi pekerja ya atau karyawan, ya paling tidak mungkin di malam hari. Setelah pulang kerja, Anda bisa berlatih di rumah, berbicara dalam bahasa Inggris dengan anggota keluarga atau mungkin dengan teman lewat telepon. Anda bisa lakukan itu. Atau bisa juga berbicara sendiri ya, tidak masalah juga dalam bahasa Inggris. Yang penting Anda berlatih dalam bahasa Inggris berbicara. Oke, itu kedua. Pertama, maaf. Yang kedua itu tambah kosakata baru setiap hari dengan cara banyak membaca atau menghafalkan juga kosakata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu ikut komunitas bahasa Inggris atau English Club. Jadi keuntungannya ya tadi ya saya sebutkan ya. Ini macam banyak sih sebetulnya, tapi saya pikir 3 sudah mewakili, yaitu yang pertama sesama anggota bisa saling memotivasi. Jadi tidak ada yang mengolok-olokin, tidak ada yang merendahin, tidak. Semuanya mereka pasti akan saling mendukung. Dan yang kedua, memacu pencapaian belajar. Jadi belajar tuh jadi ada sasarannya gitu dan terarah ya. Kalau yang bagus sih English Club-nya pasti terarah. Dan yang ketiga, C-nya memperbanyak jam terbang, praktek berbicara dalam bahasa Inggris secara langsung dengan lawan bicara. Nah ini yang ibaratnya menguji nyali kita ya, menambah rasa berani kita dengan cara berbicara secara langsung dengan lawan bicara ya dalam bahasa Inggris. Nah, dan itu memang butuh waktu. Oleh karena itu memang jam terbang harus diperbanyak dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, itu saja sedikit ulasan singkat ya tentang lancar berbahasa Inggris ya. Kalau Anda ingin mungkin membaca dalam bentuk tulisan ya, bisa memang dalam bentuk tulisan. Mungkin ada yang ingin lebih tahu lebih detail, Anda bisa mengakses ya akun saya di kompasiana.com. Dan itu Anda bisa lihat di bagian humaniora, terutama di bagian edukasi atau bahasa, atau di bagian ruang kelas. Oke, itu saja, dan saya harap ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you for your attention. Good morning, goodbye.